Halo semuanya, gua Agnelio Denny Jason Wibowo. Berarti Bang? Oke, perkenalan dulu kali ya. Oke, nama gua Benedik Julian Tivaya Batubara. Nama gua Muhammad Rizky Mufti, Apollo 069. Nama gua Muhammad Darsiza, Apollo 047. Gua tadi JW Apollo 030. Gua Benedik Apollo 066. Nah, ini kita lagi ditemenin sama seorang yang spesial nih. Mungkin boleh kenalan dulu, Bang. Kenalin, nama gua Dimitri Pian Nabil, Tesla 069. Adim gua. Kanim lu ya. Oke, kita Oke. lagi ngobrol-ngobrol santai ceritanya nih. Kita santai dulu gak sih? Santai ya. Mungkin Bang Dimitri nih. Enaknya manggilnya Bang Dimitri kali. Bang Dimitri, Bang Dimitri. bebas. Gua mungkin boleh tahu dulu, Bang. Nama lengkap lu deh. Tadi udah. Ulang lagi biar official. Banyak minta. Ya, biarlah. Dimitri Firian Nabil, bisa dipanggil Dimi. Ini berarti Tesra 1362169. Benar. Nah, kalau boleh tahu jabatannya apa nih, Bang? Gua sekarang megang Ketua Komisi Penarikan Aspirasi Massa dan apa namanya? Gua lupa. Pokoknya ada lanjutannya tuh. Ada lanjutannya. Lanjut aja Berarti ya, ngurusin pemilu gitu-gitulah. Istilah kata Abang ini orang penting ya? Orang penting. Sebagai kalau di pemerintahan tuh berarti sebagai wakil rakyat atau DPR ya? Benar. Wakil rakyat. Oke Bang. Nih kan gue kebetulan penasaran nih, kalau gue pribadi ya. Nanti teman-teman gue mungkin boleh di follow up aja pertanyaannya. Kalau gue dari pribadi sih gue merasa penasaran gitu sama peran lu dan ngapain aja sih? Karena gue kebetulan ada rencana buat sebagai jadi penerus lu gitu, Bang. Kalau dari lu gimana, Bang? Ya, dari awalnya dari DPA tuh, dari namanya tuh udah Dewan Perwakilan Anggota. Berarti tugasnya tuh mewakili anggota-anggota di tiap angkatannya lah. Jadi DPA tuh buat sekarang tuh ada 3 perangkatan. Itu tuh dipilih sama angkatan kalian sendiri. Dan gua kemarin daftarin diri dan kepilih di angkatan gua. Kalau buat setahun lalu tuh gua kebetulan tahun lalu DPA juga, terus sekarang lanjutin. Kalau tahun lalu tuh belum ada komisi-komisi gini, komisi itu baru. Kalau tahun lalu tuh gua ngurusin pemilu, dan gua jadi ketuanya, ketua pemilu. Nah, di situ ya udah gua ngerancang acaranya, gua bikin teknisnya juga sama teman-teman gua juga. Kalau buat sekarang gua kan itu tadi kan sebagai ketua komisi penarikan aspirasi massa sama buat musim pemilu itu. Jadi berarti tugas gue tuh sekarang narikin aspirasi massa gitulah, konser. Sebenarnya konsernya tuh lebih ke yang jadi dasar-dasar KMPN gitulah intinya, bukan yang kayak Kesma. Mungkin bisa nanya UKT gitu. Cuman itu fokusnya lebih ke anak Kesma ataupun senator yang emang bisa ngebawa itu ke pusat. Kalau gue tuh lebih ke mungkin gue bakal nanyain kayak sebenarnya KMP ini kurang di mana sih, terus mungkin dari BPP kira-kira BPP tuh ada yang kelihatan kurang nggak sih, atau ketuanya kayak gini lah, atau mungkin blokernya kayak kurang atau gitu lah. Nah ininya gitu kalau buat Kalau lu cara penarikan suara dan aspirasi itu gimana cara? Apa datengin langsung atau kayak forum gitu atau gimana? Medianya. Kalau sekarang tuh sebenarnya karena emang baru masuk kan, itu juga belum mulai. Cuman ada rencana tuh bakal pakai forum saja. Cuman pasti kalaupun emang ada sesuatu yang perlu diobrolin langsung ataupun ada yang ngeriset gitu, ada yang mau langsung ngeriset gue tuh ya udah bisa ngomong langsung aja. Tapi selama ini ada keluhan-keluhan gitu kayak langsung ngedatengin lo gitu, Bang. Misalkan gue begini gitu, lo ada selama ini ada gitu. Ya sampai sekarang tuh mungkin urusan gua kan juga ada kejaran ini kan, udah gua ngomongin waktu seminar juga, gua tuh ada kejaran buat amandemen gitu-gitulah. Dari itu tuh mungkin kalau masa biasa jarang yang ini, cuman gue sering ngobrol sama ketua sama senator juga soal urusan amandemen gitu. Makanya sejauh ini yang diobrolin juga masih di situ aja lah, nggak terlalu banyak juga buat ini bahas. Jadi pokoknya buat sekarang masih di amandemen ADART. Lu dari awal emang mau jadi pengurus KMPN emang di bagian itu atau gimana, Bang? Ada cerita lucu juga nih. Gue dulu daftar DPA karena waktu Sonic kan waktu lantik tuh
ada yang bacain nama orang-orang itu kan, yang lantik siapa, yang lantik siapa. Ya itu beneran gue tertarik dari situ sih, kayak anjing. Oke juga nih bacain nama yang lantik, suruh ngomong PN ya udah. Oh berarti kalau lantik terbacain? Bacain. Oh, oke. Lo nggak ikut kemarin ya? Nah kan PMB. Kan waktu lantik ada yang bacain tuh, suruh ngomong PN juga kan. Berarti tertariknya emang dari situ. Dari situ doang, terus Pengen kayak bacain gitu. iya, terus apa lagi ya kemarin ya? Ya kayak gue liat di BPP juga belum ada yang menarik gitu loh. Kayak emang yang katanya beda nih, udah DPA, udah punya DPA gitu. Tapi emang sebelumnya pernah ada pengalaman gitu di bidang-bidang kayak penarikan suara, aspirasi warga gitu. Atau emang ini pertama kali? Pertama sih ini. Oh, oke. Gini Bang, kan kita kan butuh apa ya? Pengalaman itu adalah ilmu yang mahal. Iya kan? Oke, boleh. Nah, jadi gini Bang, gue mau nanya Bang, apa sih hambatan-hambatan atau apa tantangan-tantangan gitu untuk menghadapi untuk memegang jabatan itu Bang? Boleh diceritakan secara rinci Bang? Buat memegang jabatan. Paling ini sih. Nah ini masalah juga bukan di KMPN doang gitu loh. Semua masa tuh nggak semuanya ngerti banget soal KMPN lah. Namanya nggak semua bener-bener ber-KMPN banget lah. Nah emang kerasa banget tuh ya udah di situ buat narikin masa, buat ikut mensukseskan lah intinya, mensukseskan apa yang gua bawain, apa yang gua lakukan itu nggak segampang itu gitu loh buat terus masa gitu. Terus mungkin yang lain kalau dari gue sendiri, ini akademik itu juga sih, kan juga lumayan berat lah. Iya, benar-benar. Dokter jurusan gini udah beda lah ya daripada TPB. Jadi itu juga gue ngerasa dibantu banget sama anak angkatan dan KMPN gitu loh buat akademik. Jadi kan kayak yang bilang tadi, lo tadi sempat ngomong juga kan udah dikasih ya udah ngasih lagi gitu. Benar-benar gitu lah. Gitu. Oke. Ya, sekarang kan jadi sebagai penyalur aspirasi gitu. Aspirasi. Waktu SMA pernah ikut MPK nggak? Kan tadi gua SMA nggak ikut OSIS, nggak ikut MPK sama sekali. Tapi apa ya? Gue dulu dekat sama yang kayak gitu-gituan karena emang temen gue pasti sama MPK semua kan. Cuman kayaknya dulu gue nggak merasa terlalu di approach kayak sekarang gitu loh. Nen gue tuh masuk KMPN karena emang gue nggak ngerti sama sekali soal pesawat, sama sekali gue nggak ngerti. Gue dulu masuk KMPN yang pertama karena emang masanya lebih dikit aja dan lu pada tahu kan kalau material kayak emang ya udah aja gitu lah. Kayaknya bukan pilihan orang-orang yang pertama gitu lah. Jadi ya udah gue milih AE daripada mesin. Gue lebih pengen merasa dianggap gitu lah intinya. Pengen merasa di cash out. Gue sedikit sharing aja. Sebenarnya alasan gue pengen ngegang sebagai aspirator gitu tuh karena dulu yang kayak kata Ija lah. Dulu SMA tuh gue tuh OSIS. Dan gue tuh bidang komunikasi, kebahasaan dan humas gitu. Jadi kayak gue ya sama kayak lu lah sekarang, kayak nampung aspirasi. Kayak misalkan ada pemilu OSIS gitu-gitu, gue ketua pemilunya. Terus apa ya, kalau dulu gue tuh misalkan ada kayak keluhan sama terhadap suatu guru gitu, gue ntar yang sebagai mediator gitu. Misalkan nih guru sama murid ada masalah, gue mediasi, kayak gue nengahin, oh iya masalah tuh gini. Makanya gue ada tarikan khusus gitu ke aspirator gitu yang kayak mewakil gitu, karena emang pada SMA tuh gue pernah ada di bidang-bidang kayak gitu dan kayak gue ngerasa enjoy gitu di situ. Emang tapi gue ngerasa ngeliat sih kalau dari penjelasannya kayak beda gitu, skalanya beda lah ya, SMA sama kuliah skalanya udah lebih masif, lebih terstruktur, nggak sesimpel SMA lah. SMA ada masalah langsung ngobrol, kayak ini kan ada jalur Ada birokrasinya lah. harus ada SOP-nya, nggak bisa tiba-tiba langsung gue mediasi. Makanya gue pengen kayak lebih belajar serius aja gitu lah. Makanya itu mungkin alasan, salah satu alasan utama gue lah. Yang lain Gue pengen nanya nih, kan tadi kan kita udah dari masing-masing kita udah cerita nih waktu kemarin Sonic gimana, waktu Sonic angkatan lu gimana dulu? Waktu Sonic angkatan gue dulu sama gue TPB tuh bener-bener
gua nggak ada temen di TBB. Temen gua tuh dari LFM semua. Gua BTW anak LFM. Oh, oke. Gua udah kerja tuh sama anak FTMD LFM doang. Ya udahlah. Ya kan udah gua jelasin juga kenapa gua masuk AE. Dari situ gue ngerasa itu momen yang pas lah buat gue dapetin temen seangkatan gitu. Kalau Sonic gue kemarin juga datang semua kan. Kalau gue lihat tuh kurang lebih ya sama. Gue di angkatan juga ngerasa diterima. Gue bisa dapet temen dari Sonic. Nah gitu lah. Berat ya pasti. Cuman gue ngerasa Sonic tuh cukup worth it lah, cuma sesuatu yang dikenang cuman bukan buat diulang. Kalau dalam skala sekarang nih ya, kan kita lagi Sonic sekarang, itu tuh misalkan gunung, ini tuh udah dekat puncak atau belum sama sekali, masih jauh. Itu mah rahasia itu. Namanya keseruannya kayak keseruan. gitu. Feelnya kalau Tapi kan sebenarnya Osjur kan emang didesain untuk gagal kan, emang untuk biar bonding angkatannya biar kebentuk. Karena dengan gagal itu bisa berubah jadi lebih baik gak sih? Iya. Itu ini gua biarkan menjadi open interpretation aja lah. Iya, asumsi aja. Asumsi kamu, lanjut gimana? Jawabannya nunggu lu pada angbis aja. Iya, deh. Tapi lantik dulu. Lu lantik itu lantik jadi aspirator. Itu dekat dari Angbis atau enggak? Jadi aspirator. Harusnya sih ya, soalnya kalau sesuai ADART itu buat jadi DPR jadi anggota biasa dulu. Tapi nggak kayak misalkan gue jadi Angbis gitu, nggak perlu kayak nunggu 6 bulan lagi gitu baru bisa jadi aspirator gitu. Enggak. Soalnya emang perlu juga sih. Soalnya kepada kan angkatan baru juga kan. Oh iya, emang krusial ya. Emang diperluin juga. Jadi harusnya lantik, tapi mungkin ada waktu tapi nggak selama itu. Ya, jadi gue ngerti. Oke, gini bang, kalau misalkan suatu tanggung jawab gitu, suatu pegangan gitu, itu kan rasa tanggung jawab itu kayak pasti orang-orang itu pengen mengubah sesuatu, pengen dia mencari benefit apa yang bisa didapat dan apa yang diubah. Kayak kalau misalkan kita tanggung jawab, input kita ya kita mau apa, output kita sebagai apa gitu. Nah, kalau gue mau nanya nih bang, waktu abang sebelum memegang jabatan sebagai tanggung jawab itu, apa yang pengen output, apa yang pengen diubah gitu, apa rancangannya untuk gimana inovasinya atau apa yang gitu. Ngomong apa sih? Tanya apaan yang benar? Jadi nanyanya output apa bang, kayak benefitnya harus ke himpunan apa gitu, apa untuk apa gitu, misalkan angkatan makin dekat atau apa gitu, kayak gitu. Itu konteksnya ke gua gitu maksudnya. Iya bang. Kenapa gua berhimpun gitu, kenapa Iya. gua ngambil DPR? Mungkin sih berhimpun. Weh. Materi D4 tuh. Ada gue datang tuh. Mungkin sih berhimpun bang gitu. Ya kurang lebih ya sama lah sama yang disampaikan waktu vacancy itu lah. Pokoknya jelas gue pengen angkatan gua kalau maksain lebih berKMPN juga susah kan. Cuman gua harapinnya tuh karena emang kalau di angkatan dulu ya udah, karena emang kita angkatan KMPN juga kayaknya keluarga kan. Betul. Udah. Gue pengen masa tuh lebih ngerti kalau kita tuh sebenarnya sebagai keluarga gitu loh. Nah, emang kalau ada apa-apa ya udah dibantuin, kalau ada ini setengahnya ikut mengerti lah, nggak perlu kontribusi yang gimana ya udah ikut bantuin aja. Kalau buat gue sendiri, kalau gue cuman pengen ini aja sih. Kayak tadi gue bilang ya udah, gue cuma mau kontribusi, gue pengen rasain yang namanya berhimpun lah, karena emang kapan lagi berhimpun kalau nggak sekarang. Betul. Tapi emang kalau udah tahun ketiga tuh nggak akan terlalu begitu aktif ya kayak himpunan. Mengawasi ya bang, kalau nggak salah. Iya, kalau pengawalnya tahun ketiga. kita udah nggak bakal terjun di lapangan lagi kan. Ada. Tapi nggak sebanyak kayak sekarang. Harusnya. Tipe himpunan bang, tipe kedua itu maksudnya ya. Tipe kedua itu pengkader, dan kalau tipe ketiga dia mengurus arah himpunan ya bang. Nah, mulai jadi BBB pokoknya yang megang jabatan lah. Itu biasanya rata-rata kan tahun udah mau tahun terakhir kan, tahun ketiga mau tahun keempat.
Kalau tahun ketiga ya udah biasanya tuh nge-staff, kalau yang jadi DPA ya udah jadi ketua komisinya. Masih ada juga acara-acara gede kok yang dipegang tahun ketiga juga masih ada. Coba lanjut berhubungan dengan poin yang tadi bang. Rencana lu habis jadi seorang aspirator ini, rencana mau jadi gimana bang? Rencana kedepannya lah kira-kira secara kasar yang lu pengen, yang lu harapin dari diri lu. Nah, gue dulu waktu baru keluar Sonic tuh baru udah kepikiran buat jadi ketua DPA gitu loh. Terus sampai sekarang juga gue nggak dengar ada yang mau jadi ketua juga. Jadi kayaknya ya udah tujuan akhir gue di KMN jadi buat jadi ketua DPA. Tapi ketua DPA tuh berapa lama jabatnya? Sama kayak BPP, kurang lebih sama. Oh jadi lengkernya bareng gitu? Nah, Itu ntar lu naik tahun keempat harusnya. Udah nggak? tahun ketiga, tahun keempat gue baru, kalau emang gue kepilih gue bakal jadi ketua di tahun depan belajar tahun depan. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak? Kalau udah nggak ada tutup nih. Kalau jadi DPA itu banyak yang bantu nggak? Hah? Banyak yang bantu nggak? Banyak Yang di bantu luar mah. DPA. banyak. Ya selama lu ngobrol, selama orang-orang yang udah ngobrol tuh punya concern ya udah pasti banyak yang bantu aja. Oke, cukup. Kali ya. Ya, sepertinya sudah cukup pertanyaan-pertanyaan dari kita berempat untuk Kak Dimitri. Makasih Kak Dimitri udah mau diwawancara. Makasih Kak. Aman. Oke bang, Kita semoga tutup. kita bertemu di kesempatan lain di Minggu depan mana ketemu minggu depan. di mana Bang Dimitri menyebutkan dan memanggil nama kita sebagai anggota biasa. Biasa. Amin. Oke, thank you.